Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 7 MTS yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di pembelajaran IPA Fisika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan menyiapkan buku paketnya dulu. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang besaran turunan. Nah, sebelum kita mengenal tentang besaran turunan, tentu kita harus mengetahui tentang satuan baku. Nah, seperti yang kalian lihat, kalau sudah pegang bukunya silahkan buka halaman 2 pada tabel 1.2 ya, pada tabel 1.2 yang dimana di situ awalan-awalan satuan SI. Nah, awalan satuan SI itu ya, nah, seperti yang kalian lihat pada slide itu digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10 ya, bilangan kelipatan 10. Nah, pada pangkat bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Nah, jadi maksudnya di situ kalau 10 pangkat 1 maka hasilnya cuma 10 karena nolnya 1. Kalau 10 pangkat 2 maka nolnya itu ada 2. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, seperti contoh ini ya. Seperti pada contoh ini. Nah, kalau 10 pangkat minus 4, maka jumlah 0 di depan angka satunya itu ada 4 biji. Ya. Nah, ingat kalau 5 maka di sini nolnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kalau kalian lihat di tabel itu misalnya ada 10 pangkat 18, maka pada di sini misalnya kalau kita tulis 10 pangkat misalnya contoh 10 pangkat 12 misalnya. 10 pangkat 12. Nah, maka di sininya nolnya itu harus berjumlah 12 ya. Harus berjumlah 12. Maka kita hitung nolnya 1 2 3 ya, di sini kita beri titik. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu untuk 10 pangkat 12. Bagaimana kalau 10 pangkat 8? Ya, nolnya berjumlah 8. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sininya kita hapus. Nah, kita ulang. Ya. Ada 8. Ya, tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan jumlah angka pangkat yang ada di belakangnya. Nah, jadi seperti itu penulisannya. Oke, kita kembalikan lagi ke angka 2 ya. Nah, jadi seperti itu cara penulisannya anak-anak sekalian ya. Nah, itu untuk kelipatan. Nah, bagaimana kok dia disebut dengan deka, hekto, kilo ya pada tabel 1.2 itu? Ya, karena itu adalah berdasarkan jumlah angka yang ada di belakang 10 itu. Maksudnya pangkatnya. Kalau 10 pangkat 1 itu disebut dengan deka, kalau 10 pangkat 2 disebut dengan hekto. Kalau 10 pangkat 3 itu disebut dengan kilo. Nah, kalau 10 pangkat 6 disebut dengan mega, giga, tera. Nah, kalau kalian sering dengar penyebutan jumlah kapasitas memori HP misalnya, mungkin kalian sudah tidak asing lagi mendengarkan dengan sebutan 2 GB, 2 MB, 1 KB. Nah, itu yang digunakan dalam satuan daripada besaran kapasitas memori. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sini
Selanjutnya, jika pangkat pada posisi pembilang, maka penyebutnya itu 1/100. Nah, maka 0,01. Misalnya kalau ini menjadi pangkat minus, ya, pangkat minus 2, maka hasilnya itu 0,01 atau 1/100, ya, 0,01. Sama juga dengan 10 pangkat minus 4 ini sama dengan 1/1000. Paham ya? Nah, terus di sini bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Contoh, misalnya kita punya angka 800. Maka 800 itu untuk memudahkan penulisan karena terlalu banyak nolnya, misalnya kita bisa merubah menjadi 8 kali 100. Dan 100-nya ini kita rubah menjadi 10 pangkat 2. Maka 8 kali 10 pangkat 2. Bagaimana kalau angkanya 8000? Ya, bagaimana kalau angkanya itu 8000? Kita tulis saja contohnya ya. Nah, kita tulis contoh nih. Ya. Oke, nih kita buat contoh nih. Nah, misalnya kita punya angka 8000 nih. 8000 itu sama dengan berapa kalau disederhanakan dengan menggunakan satuan baku? Maka 8000 ini kita rubah menjadi 8 dikali 1000. Ya, 8 dikali 1000. Maka satuan bakunya kita memperoleh itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, jadi ingat seperti yang saya bilang tadi ya, kalau 10 pangkat 1, nah ulang ya, 10 pangkat 1 itu sama dengan 1 dikali 10 ya, sama dengan 10. Kalau 10 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikali 100 ya, atau bisa juga menggunakan 10 kali 10 karena 10-nya ada pangkat 2, maka sama dengan 100. Bagaimana dengan 10 pangkat 3 ya? 10 pangkat 3 10 pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 dan seterusnya sampai jumlah pangkatnya banyak. Jadi seperti itu. Nah, biar tidak capek nulis, ya langsung aja. Misalnya kalau 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Begitupun pula dengan 10 pangkat 4. Ya, sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sampai 10-nya itu ada 4. Maka ini sama dengan 10.000. Maka seperti itu penyebutannya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sepertilah cara menghitung angka perpangkatan. Nah, bagaimana dengan yang pangkat minusnya? Ya, yang pangkat minusnya seperti ini. Ya. Nah, mohon perhatikan ya, supaya di tabel bukunya itu yang 1.2 itu bisa paham kenapa dia 10 pangkat 1, kenapa dia 10 pangkat minus sekian. Kalau 10 pangkat minus sekian itu berapa hasilnya? Kalau 10 pangkat sekian itu berapa hasilnya? Ya, jadi kita harus memperhatikan dengan teliti. Oke, kita mulai dengan 10 pangkat minus 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2 itu sama dengan dibalik ya. Kalau tadi itu perkalian, maka kalau yang pangkatnya minus itu dirubah menjadi pembagian.
maka kalau 10 pangkat minus 2 sama dengan 1 dibagi 100 atau 10 dibagi 10 dibagi 10. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi langsung aja kalau pangkat minus angka pangkatnya itu melambangkan daripada jumlah 0. Kalau dia positif, maka nolnya ditambah ke belakang. Kalau angkatnya itu negatif, maka nolnya itu akan ditambah ke depan. Ya. Jadi 0, sekian seperti itu. Nah, untuk mendapatkan 0, sekian itu dari mana? Maka ibarat tadi, karena ini kan 10 pangkat 2 ya. 100. Karena ini 10 pangkat minus 2, tadi dikali 100, maka sekarang dibagi 100. Maka 10 pangkat minus 2 itu 1 dibagi 100 menghasilkan 0,01. Nah, jadi seperti yang saya bilang, kalau dia pangkat minus 2, maka nolnya di depan itu berjumlah 2. Ya. Ya, tapi ingat, harus 0 dulu baru koma. Ya. Jangan ditulis 0, 0, 0 baru koma. Misalnya begini. Misalnya begini. 0, 0,1. Salah. Ya. Harus kalau yang koma itu, yang 0 itu harus seperti ini penulisannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kalau 10 pangkat minus 3. Pangkat minus 3, berapakah hasilnya? Berapakah hasilnya? Maka seperti tadi, karena dia 10 pangkat minus 3, kebalikan daripada 10 pangkat 3, maka 1 dibagi 1000. Ya, karena dia pangkat minus 3. Ingat, berapa nolnya? Ke depan kita tulis 3, maka 0,001. Nah, lanjut. Kalau 10 pangkat minus 4 bagaimana? Nah, kita tulis nih 10 pangkat minus 4 sama dengan 1 dibagi nolnya 4, ya. Nah, sama dengan 0,00001. Jadi nolnya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi yang kalian lihat pada buku paket kalian di halaman 2 itu, yang 10 pangkat 1 sampai pangkat 18 dan 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat minus 18. Jadi seperti itu hasilnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita lanjutkan ke slide kita. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat contoh ya kalau menggunakan angka. Ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke besaran turunannya. Tadi cara penulisan angka baku ya. Nah, cara penulisan angka baku. Sekarang kita ke besaran turunan. Oke. Nah, besaran turunan itu kalian bisa melihat di halaman 4 ya. Nah, di situ ada massa jenis, ada kecepatan, ada gaya, ada tekanan, ya, dan seterusnya. Di tabel 1.3 halaman 4. Nah, di slide ini hanya sebagian kecil saja. Nah, kalian bisa melihat di halaman 4 pada buku kalian itu ya, anak-anak sekalian. Nah, di situ dari massa jenis sampai frekuensi dan nama satuan sampai simbolnya. Ya. Sampai simbolnya. Nah, di sini contohnya misalnya luas nih. Luas ini adalah besaran turunan daripada panjang, ya. Di mana panjang itu satuannya meter pada besaran pokok yang sudah kita bahas kemarin, ya. Nah, besaran pokok itu bisa kalian lihat di tabel 1.4 ya, panjang ya. Nah, panjang itu besaran turunannya adalah luas, ya. Yang dimana panjang itu kan satuannya meter. Sedangkan luas itu satuannya adalah meter persegi, ya.
Satuannya adalah meter per persegi. Oke, jadi kita berikan aja satuannya itu adalah meter pangkat 2 ya. Nah, ini dibaca meter persegi ya. Ini kita rubah dulu. Aduh. Ya, ini dibaca meter persegi. Oke. Nah, dibaca meter persegi. Nah, selanjutnya volume ya. Selanjutnya volume itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalau dia satuannya meter, maka dia meter pangkat 3. Maka dibaca dengan meter kubik. Meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, itu juga salah satu dari besaran turunannya panjang ya. Nah, kalau sudah masuk ke berat, di situ ada massa dikali gravitasi. Nah, itu sudah masuk massa dan gravitasi. Maka dia itu besaran pokoknya adalah massa, ya, besaran pokoknya adalah massa dan panjang, dan turunannya itu masuk ke dalam berat karena di situ ada massanya kilogram, sedangkan gravitasinya itu adalah meter per detiknya karena jatuh. Jadi ada satuan waktu juga di situ untuk gravitasi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada gaya, di mana gaya itu adalah massa dan percepatan. Sedangkan percepatan itu juga ada meternya, ada waktunya. Nah, jadi intinya besaran turunan itu tersusun atas besaran-besaran pokok ya. Jadi penyusun besaran turunan itu adalah besaran pokok. Nah, sampai sini paham ya? Kalau yang ingin bertanya, silakan nanti menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tersedia. Oke? Nah, jadi di situ. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang angka baku dan juga besaran turunan. Maka sebagai latihan antum semua, silahkan kerjakan pada halaman 8 pada buku fisikanya ya, pada buku ilmu pengetahuan alamnya, buku mandiri itu dari halaman 8 itu dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Dan yang sudah mengerjakan silahkan nanti dikirim ke WhatsApp pribadi saya. Oke? Jadi itu saja penjelasan materi pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus-terus latihan. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami silakan bertanya melalui WhatsApp pribadi. Sekali lagi saya ingatkan, silakan latihan di bukunya di halaman 8 itu dari nomor 1 sampai nomor 10 ya. Dan waktu pengumpulannya akan saya sampaikan pada grup WhatsApp. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.